Halo teman-teman, sekarang di April saatnya kita bikin SPT tahunan badan ya, 1771 teman-teman, SPT badan. Banyak orang mengalami di mana PPh lima itu LB. PPh 25-nya ditambah dengan PPh tiga itu melebihi dari potensi PPh badan yang perlu dia bayar. Oke? Akan terjadi LB dong. Nah, LB ini gimana solusinya? Dan kalau cara gua kan gue selalu menghanguskan PPh lima. Banyak orang bertanya dan terus bertanya, kalau LB lima itu dihanguskan atau dibuang, apakah akan diperiksa dan sebagainya, apakah kena masalah dan sebagainya, oke? Sekarang kita akan jawab teman-teman ya di video ini. Ini jawaban gua. Kita langsung sharing aja supaya teman-teman tahu ya. Jadi begini ya. eh Contoh nih ya, Anda punya data nih. PPh 25 Januari sampai Desember, anggaplah 1 juta 1 juta kalikan 12 jadi 12 juta gitu ya. PPh badannya terhitung itu 15 juta. Contoh nih ya. Jadi PPh 25-nya itu 12 juta, PPh badan 15 juta. Sehingga kan ada kurang bayar 3 juta gitu kan. Jadi begini nih, biasanya kita menjurnal ini ketika kita menjadikan PPh 25 ya, teman-teman, supaya tahu ya. Ingat ya, kita harus kembali ke jurnal, teman-teman. Kembali ke jurnal. Pertama adalah beban PPh badan, kita ambil 15 juta, kita jurnal ke debit. Kemudian kreditnya PPh 25 dibayar di muka 12 juta. Jadi ketika kita menjurnal PPh 25 dibayar di muka, kita akan menjurnal ke kredit ketika kita mau menghitung PPh badan, ya kan? Maka muncul hutang PPh 29 di kredit 3 juta. Inilah yang kita bayar, ya kan? Betul ya teman-teman ya? Nah, gimana kalau kasus kedua nih ya, kalau PPh 25-nya ternyata 18 juta. Oke, PPh badannya itu 15 juta, tetapi PPh 25-nya lebih besar. Nah, ini yang terjadi. Beban PPh badannya tetap sama, PPh 25 dibayar di muka, di kredit tetap sama 18 juta, tetapi muncul di debit ini teman-teman ya, sorry ya. Di debit PPh 29 dibayar di muka 3 juta warna hijau. Inilah definisi dari lebih bayar. Oke? PPh badan 15, tetapi PPh 25 dibayar di mukanya 18. Sehingga muncul lebih bayar di sebelah debit. Malah menjadi aset dia, menjadi PPh 29 dibayar di muka, yang nantinya akan direstitusikan alias diminta kembali kepada negara, dan itu akan terjadi pemeriksaan, teman-teman ya. Kalau LB PPh badan kemudian dimintakan restitusi, maka itu otomatis ada pemeriksaan, teman-teman ya. Walaupun belum tentu pemeriksaan yang lengkap, kadang-kadang pemeriksaannya cuma sederhana aja, yang penting uang itu dikembalikan. Kadang-kadang gitu ya. Tetapi kan kita tidak mau ambil risiko, ya kan? Kita nggak mau cari gara-gara, kan gitu teman-teman ya. Ngapain sih demi 3 juta kita mesti ada pemeriksaan, mesti kasih data dan sebagainya kan repot ya. Nah, jadi kalau gua selalu punya prinsip, kalau SPT badan, gua akan paksakan dia kurang bayar, KB, tidak LB. Oke? Kalau SPT masa boleh, kalau masa eh, PP21, PPN itu boleh LB bisa dikompensasi ke bulan berikutnya. Kalau tahunan tidak bisa kompensasi, teman-teman ya. Kalau tahunan LB tidak bisa kompensasi, harus dikembalikan alias restitusi dan akan ada pemeriksaan pajak. Gitu. Nah, sekarang ada 3 solusi, teman-teman ya. Ada 3 opsi yang bisa kita lakukan kalau kita mengalami LB PPh 25 tersebut. Opsi pertama dan kedua itu tidak gue rekomendasikan ya. Kenapa begitu? Yang pertama. Opsi pertama adalah melakukan koreksi fiskal terhadap beban-beban. Nah, jadi kita punya banyak beban nih kan, banyak beban. Kita koreksi ini kita buang ini kita buang kita koreksi fiskal. Gara-gara kita koreksi fiskal negatif, positif, sehingga beban-beban itu akan menyebabkan kenaikan laba kan. Kalau kenaikan laba kan berarti akan berpotensi PPh 25 itu bisa kita kreditkan, gitu kan. Jadi mindsetnya adalah PPh 25 tetap mau kita kreditkan sepenuhnya, tetapi kita menambahkan penghasilan, menaikkan laba dengan cara menurunkan beban atau mengkoreksi fiskal beban. Ada 2 masalah teman-teman ya. Masalah pertama adalah akan terjadi inkonsistensi koreksi fiskal. Beberapa beban yang tahun lalu tidak dikoreksi, tiba-tiba tahun ini dikoreksi. Ada inkonsistensi. Yang tahun ini dikoreksi, tiba-tiba tahun depan tidak dikoreksi. Gitu. Jadi ada inkonsistensi koreksi fiskal. Bahaya, teman-teman ya, malah nggak betul. Masalah kedua adalah PPh 25 tahun depannya nih, tahun depannya tidak berkurang nilainya. Karena kenapa? Karena lu mengkreditkan seluruh PPh 25 di tahun sebelumnya. Kan gitu. Kalau lu mengkreditkan seluruh PPh 25 tahun sebelumnya, maka otomatis tahun depannya tidak berkurang PPh 25-nya. Gitu loh. Oke. Sedangkan kan tujuan utama kita kan kita mau turunin PPh 25 tahun depan. Kan gitu. Kalau kita sudah tahu kita punya bisnis menurun atau omsetnya menurun dan sebagainya, tentu saja kita mau PPh 25 tahun berikutnya itu turun gitu kan. Nah, tetapi cara pertama ini
tidak akan mengurangi PPh 25 tahun berikutnya. Bahaya. Opsi yang kedua adalah menambah penghasilan. Kalau beban-beban sudah tidak bisa kita koleksi lagi, maka kita menambah penghasilan. Oke? Masalahnya gini, kalau lu menambah penghasilan dalam rangka perusahaan nih ya, kalau perusahaan kan mesti pembukuan, apakah lu akan terbit invoice? Nah, invoice yang terbit kan nanti siapa customer-nya? Bagaimana PPN-nya? Lu mesti bayar lagi PPN kalau lu PKP. Begitu kan? Nah, kemudian yang kedua, PPh 25 tahun depan tidak bisa berkurang nilainya. Masalahnya sama, teman-teman ya. Jadi solusi 1 dan solusi 2 ini, opsi 1 2 ini akan membuat kita berupaya memanipulasi laporan keuangan kita yang seharusnya tidak perlu kita manipulasi hanya demi supaya semua PPh 25 itu dikalikan seluruhnya. Yang mana itu tidak perlu gitu, teman-teman ya. Nah, tapi banyak orang pakai cara ini. Kalau gue sih tidak pakai cara ini, gue pakai cara yang ketiga, opsi ketiga, yaitu gua membuang atau menghanguskan PPh 25. Oke? Caranya gimana? Caranya gampang. PPh 25 yang sekian banyak ya kita hanya mengkalikan sebagian saja, sebagian lagi kita buang sebagai beban PPh atau beban PPh 25, kemudian kita koleksi fiskal. Gitu, nggak ada masalah. Oke? Yang pertama adalah tidak ada hukum yang dilanggar, teman-teman ya. Tidak ada hukum yang dilanggar gara-gara gue melakukan hal tersebut. Gitu loh. Yang kedua, koreksi fiskal tidak terpengaruh, yang beban-beban tadi ya. Jadi beban tidak terpengaruh koreksi fiskal sehingga tetap konsisten kita melakukan koreksi fiskal. Yang ketiga, PP 25 tahun depannya nih, tahun berikutnya bisa turun nilainya guys, ya. PP 25 tahun berikutnya itu bisa turun kalau pakai cara ini. Karena kan tidak semua kita kreditkan sehingga nilai 25 tahun berikutnya akan berkurang atau menurun nilainya. Coba deh teman-teman kalau sudah dipraktekkan akan ngerti maksud gua. Oke? Nah, jadi opsi ketiga inilah yang akan gue pakai. Sekarang gimana jurnalnya? Jurnal atas opsi ketiga ini adalah, kita lihat ya, kondisinya kan PPh 25 itu kan 18 juta, PPh badannya 15 juta. Kita lihat, ada debit beban PPh badan seperti biasa 15 juta, ada kredit PPh 25 dibagi muka itu 18 juta, seperti biasa ya teman-teman ya, tetap sama ya, kita buang ke kanan ya, tetap sama ya. Nah, tetapi supaya dia tidak LB, kita munculkan debit beban PPh 25. Oke, atau beban PPh atau beban pajak atau apapun lah namanya. Pokoknya ini akun di laba rugi kita munculkan anggaplah 3,1 juta, muncullah kurang bayar hutang PPh 29 100.000 aja. Gak usah banyak-banyak ya, teman-teman ya. Nah, inilah statusnya kurang bayar. Ini yang betul, teman-teman ya, menurut gua ya, menurut gua. Gitu. Dengan begini, SPT kita tidak akan LB, kita kurang bayar, kemudian kita bayar pajaknya kan. Yang kedua, tidak akan ada pemeriksaan gara-gara SPT LB. Yang ketiga, kita tidak perlu melakukan koreksi fiskal yang aneh-aneh. Kita tidak perlu menambah penghasilan yang aneh-aneh. Dan PP 25 tahun berikutnya akan turun. Begitu teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih? Banyak orang ragu-ragu nih ya. Pertanyaan pertama, orang bertanya, apakah cara opsi 3 ini bisa kena pemeriksaan pajak? Jawaban gue adalah enggak, teman-teman. Rasa-rasanya enggak sih ya. Jadi gini, pemeriksaan pajak itu tidak simple, teman-teman ya. Tidak simple, itu agak rumit dan agak mahal. Harus efektif dan efisien. Kenapa mahal? Kalau pemeriksaan pajak itu mesti ada 3 orang, supervisor, ketua tim, anggota tim, kemudian dia mesti minta data, dia bikin surat, dia bikin analisa, dia melakukan berbagai macam prosedur-prosedur. Ini ribet, teman-teman ya. Dan pemeriksaan pajak itu gaji gede-gede. Bukannya murah loh gaji mereka, gaji besar. Oleh karena itu harus efisien dan efektif. Jangan sampai kita periksa orang tetapi nggak dapat duit banyak. Jangan ya, kita kalau periksa orang kita harus sudah yakin orang ini bisa kasih kita duit yang banyak. Masa gara-gara orang buang PP25 kita periksa pajak kan bodoh. Nggak begitu teman-teman ya. Gue rasa nggak seperti itu ya. Dan gue juga belum pernah mengalami ada klien badan gue yang diperiksa gara-gara membuang PP25. Bahkan nggak pernah dipermasalahkan sampai hari ini. Oke. Pertanyaan kedua, kalau AR tanya gimana ya? Kalau tiba-tiba AR telepon nih, bos, kenapa lu PP25 tidak dibuang? Kenapa lu membuang PP25? Kenapa tidak semua dikreditkan gitu kan? Gampang teman-teman ya, kita tinggal jawab saja jujur apa adanya, teman-teman ya. Tidak perlu lu bikin skenario aneh-aneh, nggak perlu lu bikin jawaban aneh-aneh, nggak perlu ciptakan sebuah imajinasi yang aneh-aneh, nggak perlu, teman-teman ya. AR tidak bodoh, dia juga ngerti kok. Oke, lu bilang aja, Pak AR, mohon maaf nih, gua punya bisnis lagi turun tahun ini, omsetnya turun kan, sehingga profitnya turun. Sedangkan PPh 25-nya, gue tidak sempat melakukan pengurangan PPh 25, sehingga terjadilah LB. Makanya gue buang, Pak. Begitu. Jujur, teman-teman ya. Tidak perlu membuat aneh-aneh, alasan aneh-aneh, teman-teman ya. Nah,
AR juga paham kok. AR paham gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu menciptakan skenario aneh-aneh. Jujur ya. Jadi Pak AR, gua sengaja membuang PP25 supaya tidak LB. Oke, kalau gua LB, gua akan diperiksa pajak. Kalau diperiksa pajak, Bapak repot, gua juga repot. Jadi supaya tidak repot, itu uang saya sumbangkan kepada Bapak Jokowi yang terhormat membangun IKN. Ya, sedangkan gua rela itu uang gua ikhlaskan dan gua ingin bisnis gua berjalan dengan lancar apa adanya. Gitu aja, teman-teman ya. Tidak perlu aneh-aneh. Oke, jawablah jujur apa adanya. AR juga ngerti kok. Tetapi gimana kalau Anda ketemu AR yang maksa? Oh, nggak bisa, Pak Bos. Itu harus dikalikan semuanya, PP25 gitu ya. Kalau begini udah oknum, teman-teman ya. Lu tanya, guys, ya. Bapak AR yang terhormat, dasar hukumnya apa, Pak? Memang ada dasar hukum yang mengatakan semua PP25 harus dikalikan sepenuhnya. Tidak ada dasar hukumnya, teman-teman ya. Nggak ada dasar hukumnya. Kita punya hak untuk mengkreditkan atau tidak mengkreditkan atau mengkreditkan sebagian PPh 25 kita. Sama halnya dengan PPh 23. Sama halnya dengan PPN masukan. Ingat ya, PPN masukan, kalau kita mengkreditkan semuanya, boleh nggak? Boleh. Kalau kita mengkreditkan sebagian, boleh nggak? Boleh. Kalau kita buang semua, tidak kita kreditkan, boleh nggak? Boleh, teman-teman ya. Nggak ada masalah. Gitu, teman-teman ya. Justru kalau kita tidak mengkreditkan PPh 25 atau PPN, justru negara diuntungkan dong. Ya kan? Nah, jadi tidak ada logikanya di mana kita merasa takut akan hal ini. Nggak perlu takut, karena itu nggak akan terjadi, teman-teman ya. Itu hanyalah imajinasi orang aja yang nggak akan terjadi. Gitu ya. Nggak pernah AR mempermasalahkan hal tersebut. Oke. Tetapi kalau AR memaksa, ya udah, lu tanya dasar hukumnya apa, Pak, gitu ya, supaya kita baca sama-sama gitu. Kan AR juga manusia kan, bukan Tuhan ya, bisa aja dia salah. Kemudian, jika AR tetap ngotot nih, AR tetap maksa ngotot wajib semua dikalikan semua. Nah, kita jawab, oke Pak, siap. Tetapi saya minta surat pernyataan di atas materai ya Pak, bahwa Bapak akan pasti menjamin LB itu akan dikembalikan kepada gue. Itu, beres. Kalau AR bikin tanda tangan nih, atau kepala kantor nih, tanda tangan sebuah surat, menyatakan bahwa LB Bapak itu pasti kami kembalikan tanpa ada pemeriksaan. Selesai urusannya. Langsung kita, langsung hari itu juga kita pembetulan, kita bikin LB-nya, kalau perlu sebesar-besarnya, supaya uang itu kembali ke kita. Beres, teman-teman ya. Gitu. Jadi menurut gua, ini adalah ketakutan wajib pajak yang tidak akan pernah terjadi, teman-teman ya. Ketakutan yang berlebihan ketika lu mau membuang PP 25 gitu loh. Dan gue mohon maaf ya, gue menduga banyak wajib pajak itu kenapa tidak berani melakukan hal seperti ini, karena dia tahu di dalam diri dia bahwa PT dia itu nggak beres. Jadi mohon maaf nih, gue ngomong jujur aja teman-teman ya. Kalau lu merasa lu nggak jujur, kalau lu merasa diri lu nggak beres pembukuannya atau pajaknya, lu akan takut melakukan hal-hal seperti ini, gitu loh. Padahal itu adalah imajinasi yang nggak berdasar, gitu loh. Tetapi kalau lu sudah lakukan pembukuan dengan betul, lu lakukan bisnis dengan benar, laporan pajak dengan betul, lu akan pede kayak gua, lu akan berani. Kita buang aja PP5-nya, nggak ada masalah, gitu loh. Kita buang, nanti kalau ayah bertanya, kita jawab apa adanya, nggak ada masalah, gitu. Kalau dia mau periksa kita, silakan periksa, kita sambut, nggak ada masalah, gitu kan. Nah, jadi gua sudah mengkonfirm teman-teman ya bahwa cara seperti yang gue lakukan itu tidak pernah ada masalah sejauh ini dan rasa-rasanya tidak akan jadi masalah gitu. Kalau ada air mempermasalahkan, gampang. Kita tanya dasar hukumnya apa, Bos? Kalau dasar hukumnya ada ya kita ikutin. Kalau nggak ada dasar hukum, ya jangan dipaksain dong. Kan gitu. Teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman kita mau promo dulu nih ya menjelang akhir April nih. Apakah teman-teman ada yang calon konsultan pajak? Atau lu seorang konsultan pajak? Atau lu mantan konsultan pajak? Atau lu petugas pajak? Atau lu mungkin mahasiswa atau karyawan yang pengen sukses berbisnis di dunia persilatan pajak akunting, teman-teman ya, yang tidak seindah yang kita bayangkan juga, teman-teman ya. Gue membuka kelas baru, teman-teman, program konsultan pajak pinter, PKPP, teman-teman ya. Di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar nanti cara mengembangkan bisnis pajak akunting lu ya, sampai lu bisa punya bisnis miliaran di era digital ini dalam waktu kurang dari 2 tahun saja, teman-teman ya. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coachingnya sama gue nanti. Kita akan bergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, teman-teman. Terdapat video pembelajaran step by step buat teman-teman semua ya. Dan paling penting, kita akan berjumpa langsung nanti via live coaching interaktif ya setiap hari Jumat kemungkinan di bulan Mei nanti ya, bulan Mei 2024. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya. PKPP ini adalah acara terbaik guys di tahun ini. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com buat teman-teman para pejuang atau praktisi di dunia bisnis pajak akunting. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman.